sehat Bapak semua, salam sehat, salam semangat, salam kasih Kristus bagi kita semua. Kembali berjumpa dengan Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 5 SD swasta Sultan Agung. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Ajari kami ya Tuhan anak-anak-Mu supaya mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan Bapak Guru kepada kami. Amin. Anak-anak semua, adapun topik pelajaran kita pada siang hari ini, kita kembali belajar tentang arti makna dari bertobat. Jadi Bapak semua, bertobat artinya adalah sikap atau perbuatan yang berbalik dari dosa, meninggalkan dosa dan datang kepada Tuhan dan membina hubungan yang baik dengannya atau dengan Tuhan. Pada saat Bapak semua mau meninggalkan dosa dan tidak mau berbuat dosa lagi dan kembali kepada jalan yang benar, jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada kita, artinya Bapak semua sudah bertobat. Jadi orang yang bertobat adalah orang yang merasakan kesedihan atau penyesalan terhadap dosa, berbalik dari dosa itu, meninggalkannya dan kembali kepada Tuhan. Itulah ciri-ciri orang yang bertobat. Jadi langkah-langkah dalam pertobatan adalah yang pertama, kita harus mau menyadari kesalahan yang kita perbuat. Jadi Bapak semua, orang yang mau bertobat, ia harus menyadari kesalahan apa yang ia perbuat. Dan setelah ia menyadari kesalahannya, timbullah rasa penyesalan dari dalam hatinya atas kesalahan yang ia perbuat itu. Kesadaran membuat kita menyesal. Dan setelah kita menyadari kesalahan kita dan kita menyesal, kita mulai memohon ampun kepada Tuhan Yesus Kristus atas kesalahan yang kita perbuat kepada Tuhan dan kepada sesama kita dari dosa-dosa kita. Inilah yang ketiga. Yang keempat adalah setelah kita mohon ampun kepada Tuhan, kita bertobat. Anak-anak semua, pada saat ini kita akan melihat ciri-ciri orang yang belum bertobat dan setelah bertobat. Kita lihat di slide kita ya Bapak semua. Orang yang bertobat adalah pertama, berkata kasar, berbohong, malas belajar, iri hati, sombong, melawan orang tua, dan suka mencontek. Inilah ciri-ciri orang yang belum bertobat. Jadi anak-anak semua, jikalau anak-anak semua masih ada kata-kata demikian, berarti anak-anak semua belum bertobat. Jadi orang yang sudah bertobat adalah yang dulunya berkata kasar, dia akan berkata sopan. Yang dulunya pembohong, dia akan menjadi anak yang jujur. Yang dulunya adalah anak yang malas belajar, ia akan menjadi anak yang rajin belajar. Yang dulunya dia adalah anak yang suka iri hati, dia akan menjadi anak yang selalu bersyukur. Yang dulunya dia adalah anak yang sombong, dia akan menjadi anak yang rendah hati. Yang dulunya ia adalah anak yang suka melawan orang tua, dia akan menjadi anak yang taat kepada orang tua. Yang dulunya ia adalah anak yang suka mencontek pada waktu ujian, dia akan menjadi anak yang mengerjakan sendiri PR atau pekerjaannya di rumah, bahkan ujiannya. Jadi anak Bapak semua, pada saat ini Bapak akan membagikan tentang video refleksi tentang pertobatan bagi anak Bapak semua. Harapan Bapak dari video refleksi ini bisa membuka hati anak semua untuk menyesali apa yang sudah kita lakukan terhadap sesama kita, terhadap Tuhan, dan kita bisa kembali kepada jalan Tuhan yang Tuhan ajarkan. Selamat belajar Bapak semua dan selamat menonton. Bapak harap anak-anak semua menontonnya dari awal sampai akhir. Semangat untuk belajar. Ketika anak-anak Bapak kelas 5 SD swasta Sultan Agung merasa sedih, merasa sendiri, telah banyak berbuat dosa, ingatlah bahwa Tuhan selalu berkata, "Hai nak, apakah kamu baik-baik saja? Kau terlihat lelah dan sedih." Kemudian Tuhan datang menghampiri kita dan berkata, "Datanglah kepadaku, aku akan membantumu." Tapi terkadang kita lari dari Tuhan dan tidak mau untuk mengakui dosa-dosa kita. Apakah kamu takut padaku? Atau kamu malu? Atau mungkin kamu berpikir kamu tidak layak bagiku? Tuhan selalu mau mengampuni kita walaupun telah banyak dosa yang telah kita lakukan, telah banyak pelanggaran yang sudah kita buat.
Dalam hal apapun, Tuhan selalu menunggu kita di sini untuk mau bertobat, sampai kita siap untuk berbicara kepada Tuhan, mengakui segala dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Nak, kamu tidak tahu betapa sedihnya aku melihatmu sedih, sangat marah, begitu pahit menghadapi kehidupan ini. Tuhan selalu menunggu pertobatan kita, tapi kenapa kita selalu menolak untuk datang kepada Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita? Ingatlah anak-anak Bapa bahwa Tuhan tidak pernah lelah untuk menunggu kita untuk kembali ke jalan yang benar. Apakah kamu tidak beriman kepada Tuhan? Apakah kamu tidak tahu bahwa Tuhan tahu segalanya tentang diri kita, dosa-dosa kita, tindak pukulan kita, dan rasa sakit yang kita rasakan? Tuhan mengetahui segalanya. Jadi anak-anak Bapak kelas 5, Tuhan tahu saat kita merasa kehilangan dan tidak bisa lagi mempercayai siapapun. Tapi anak-anak Bapak, ketahuilah bahwa cinta Tuhan kepada kita tidak terbatas. Belas kasihan Tuhan untuk selama-lamanya, kasih karunia Tuhan juga tanpa batas. Bapa tidak akan pernah meninggalkan anak hanya karena dia melakukan kesalahan. Seperti perumpamaan kita minggu lalu tentang anak yang hilang. Tuhan selalu memberikan tangannya untuk kita datang kepadanya. Jadi anak-anak Bapak, apakah kita mau datang kepadanya? Ingat, dengan kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Jangan takut dan selalu percaya kepada Tuhan. Tuhan selalu menyayangi kita anak-anaknya. Dia juga selalu mengatakan kepada kita untuk tidak khawatir, karena Tuhan selalu ada di samping kita. Kita tidak perlu menyelesaikan semuanya sendiri, karena ada Tuhan yang selalu membantu kita. Tuhan akan selalu bersama kita, kapanpun dan dimanapun. Ingat anak Bapak, Tuhan selalu mengasihi kita anak-anaknya. Kita hanya perlu datang kepada Tuhan dan mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Karena Tuhan mengasihi kita, Dia akan selalu memberikan pengampunan. Kita hanya perlu datang kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa kita, dan mau bertobat, serta berjanji tidak akan melakukan dosa yang sama. Tuhan berfirman, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Lukas 5 ayat 32. Jadi dari video refleksi yang baru kita tonton tadi semua, ada satu hal yang perlu kita teladani dan harus kita lakukan, yaitu jikalau kita pernah melakukan kesalahan, jangan pernah takut untuk bertobat. Sebab ingat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang mau menerima setiap anak-anak yang mau menyesali dan bertobat kepada Tuhan atas apa yang ia perbuat, dan Tuhan akan mengampuni kesalahan kita atas apa yang telah kita perbuat. Sama seperti seorang bapa yang mau mengampuni kesalahan anaknya, demikianlah Yesus Kristus mengampuni kesalahan kita, anak-anak yang ia kasih. Demikian pula kita pada siang hari ini. Tugasmu untuk siang hari ini, buka buku paketmu halaman 16, kerjakan tabel di halaman 16 tersebut, yaitu tentang tindakan yang menyenangkan hati Tuhan dan tindakan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kamu kerjakan tabel itu nomor 1 sampai nomor 10. Jadi akan Bapak tunggu jawabannya kepada Bapak paling lambat jam 9 malam nanti. Kita tutup pelajaran kita berdoa. Ajari kami ya Tuhan anak-anak-Mu untuk bisa dan mau dan rela untuk menyesali segala perbuatan kami dan kembali kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dalam sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelajaran kita Bapak semua pada siang hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya di minggu yang akan datang. Tetap semangat untuk belajar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Shalom.